Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Istri Karyawan. Jangan lupa klik subscribe ya dan share video ini. Terima kasih. Hari ini aku akan ajak teman-teman buat panen sayuran liar di kebun tetangga sebelah rumah aku. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Kusnul. Aku tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kalau teman-teman tinggal di mana ya? Yuk kita kenalan. Ini hari Sabtu ya teman-teman. Kemarin tuh seharian Jumat hujannya tuh deres banget. Aku tuh males kemana-mana. Kalau belanja sayur mesti ke warung. Kalau mau belanja online, orangnya yang ngantar nggak mau juga. Dan warungnya itu jauh sekitar 3 kilometer. Jadinya aku nggak bisa belanja. Dan untungnya di sebelah rumah aku itu ada kebun milik tetangga aku yang tidak terurus, dan daun singkongnya itu banyak banget. Nggak cuma aku aja yang biasa ngambilin sayur di kebun ini, tapi biar tetangga-tetangga aku yang lain juga pada ngambil. Nah, sekarang aku lagi ngambilin sayur ya teman-teman. Sayuran ini tuh daunnya muda-muda banget karena rajin dipetikin sama orang-orang. Atau kalau misalkan sudah kelihatan agak banyak gitu, terkadang gitu ada bapak-bapak di RT yang agak jauh sana, itu tuh motongin itu buat pakan sapinya. Memang kalau hidup di desa itu lumayan enak ya teman-teman, punya tetangganya pada bagus-bagus. Kemudian kalau tanaman yang liar-liar gini itu siapapun bisa mengambil. Jadi pas kita nggak punya uang ataupun kita lagi nggak bisa belanja, kita bisa ambil sayuran itu. Kalaupun misalkan tidak ada yang liar seperti aku, teman-teman juga bisa minta ke tetangga secara gratis. Oh iya, aku baru nyadar ternyata kucing aku ikut juga. Ini teman-teman, hasil yang aku petik hari ini lumayan seger banget kan. Ini sisa hujan tadi subuh. Nah, ini seger-seger banget. Ini kalau misalkan aku beli ke warung, harganya itu sekitar 3.000. Sebelum aku memasak, aku biasakan untuk cuci piring dulu ya teman-teman. Karena aku itu kalau malam gak bisa cuci piring karena dingin. Aku itu gampang masuk angin. Mungkin karena lambung aku itu yang kurang sehat. Jadi ya terpaksalah kalau malam itu aku menumpuk cucian piringku menunggu pagi hari tiba. Tapi nggak apa-apa lah ya cuci piring di pagi hari. Toh juga yang penting hasilnya bersih kan. Mungkin ibu-ibu yang lain biasanya cuci piring sebelum tidur itu akan menambah rasa nyaman kita saat tidur, karena kalau bangun pagi kesiangan itu kan gak perlu cuci piring lagi. Tapi namanya aku dengan kondisi aku seperti itu ya, terima tidak terima aku ya harus terima. Tapi gak apalah, biar aku aja yang menjalani. Untungnya aku dibantu oleh sabun cuci piring yang bagus. Jadi aku biasa pakainya itu hanya satu tutup botol dengan air 300 ml. Itu bisa menghasilkan busa yang banyak dan membersihkan piring-piring aku. Dan juga peralatan makan yang lain ya. Ya cukup memuaskan lah, karena aku hanya menghabiskan 1 bulan itu mungkin sekitar 1 liter sabun aja. Namanya juga ibu rumah tangga, harus pintar-pintar ngirit segala belanjaan ya. Uang itu nomor utama yang harus kita hemat, sebab berapapun gaji yang kita terima, cukup tidak cukup harus kita cukup-cukupkan. Setelah aku sabuni ya, kemudian aku bilas menggunakan air mengalir. Menurut aku menggunakan air mengalir itu jauh lebih bersih. Mungkin terkesan tidak hemat air, tapi gimana lagi, rasanya puas di hati. Lemak, minyak, kotoran, dan bahkan sisa nasi itu bisa hanyut. Kemudian cucian kita itu bisa benar-benar bersih. Apakah ada kakak atau bunda-bunda di sini yang sama seperti aku?
Kemudian semuanya aku simpan langsung ke lemari ya. Soalnya aku tuh nggak suka dan nggak punya tempat buat meniriskan yang namanya cucian piring. Nah ini kemudian aku nyuci serbet yang sudah aku pakai untuk membersihkan kompor, meja dan lain-lain. Aku cuci pakai sabun cuci piring supaya lemak, kotoran dan minyaknya itu bisa segera hilang. Dan setelahnya itu lapnya ini aku gunakan untuk mengelap tempat yang tadinya sudah aku siram-siram dengan air supaya kering dan bersih, serta cipratan-cipratan yang ada di dinding itu juga bisa hilang. Setelahnya aku kembalikan lagi semuanya. Oh iya, botol ungu anak-anak bontot ini ketinggalan. Hehe. Kita cuci dulu. Setelah menyimpan botol, ini aku bersihkan lagi batu asah karena pisau aku terbuat dari baja. Dan kemudian aku bersihkan yang lain-lain juga. Kemudian aku carikan tempat supaya nanti tetesan air tadi tidak menggenangi atau tidak membasahi lantai itu. Kemudian ku isilah wajan ini agar bisa untuk merebus daun singkong. Sambil tadi sudah merebus daun singkong, sekarang aku mau metikin sayurnya dulu. Maksudnya memetik daun singkongnya dulu, memisahkannya dari batangnya. Eits, aku nyari saringan dulu supaya nanti kalau habis dipetikin bisa langsung dicuci juga dengan air mengalir. Walaupun daunnya ini basah terkena air hujan semalam dan mungkin sebenarnya masih bersih juga, tapi aku itu kurang puas. Jadi aku petiki dulu, kemudian nanti aku guyur dengan air supaya mungkin jika ada debu atau kotoran lain itu bisa tetap bersih dan hilang dengan sempurna. Nah, ini sudah hampir selesai memetik daun singkongnya. Ini kira-kira lumayan lah, dapat satu itu penuh. Jadi bisa buat makan mungkin untuk sarapan dan makan siang. Selesai memetik daun singkong tadi, kemudian batangnya aku buang agar bersih area tempat cucinya. Kemudian aku pastikan lagi wadahnya ini nanti aku cuci supaya airnya itu biar tetap bersih. Nah, ini aku cuci dengan air yang mengalir ya, soalnya aku tuh paling seneng mencuci apapun dengan air mengalir. Ini adalah wajan yang aku gunakan untuk merebus daun singkong tadi ya. Kenapa aku pilih wajan? Karena itu mulutnya sangat lebar banget. Aku jadi mudah untuk membolak-balikannya. Dan aku menggunakan capitan itu supaya tidak menyiprat-nyiprat atau gulik-gulik gitu loh wajannya. Sementara itu aku nyuci serbetnya yang tadi. Setelahnya aku merebus air dulu untuk membuatkan kopi suami aku. Apakah di sini ada yang suaminya kalau tiap mau berangkat kerja itu mesti minum kopi dulu? Karena airnya belum mendidih, jadi aku mau ngeracik kopinya dulu di gelas. Kemudian aku letakkan di dekatnya. Dan ini aku persiapan ya membuat telur. Nanti aku dadar dengan daun bawang untuk sarapan dua anak aku yang suka banget. Nah, itu aku tambahin juga kaldu jamur supaya rasanya itu sedap. Sambil mengaduk-aduk telur, ternyata air aku sudah mendidih, jadi aku tuangkan langsung ke gelasnya.
agar suami aku nanti saat meminumnya tidak terlalu panas, sebab dia memang suka kopi, tapi kalau kopinya panas banget dia juga nggak suka minum. Apakah bapak-bapak kalian begitu juga atau malah tidak suka kopi? Kemudian aku pasang wajan, aku ratakan minyak yang sudah aku tuang tadi sedikit untuk membuat telur dadarnya tadi. Aku kecilkan api sedikit supaya minyaknya tidak terlalu panas. Oh iya, ada nggak yang suka bikin telur dadar itu minyaknya itu tuh banyak banget? Ini adalah kesukaan aku, bikin telur dadar itu seperti ini, sebab anak-anak aku tuh suka banget sama telur yang berminyak, entah kenapa. Kalau aku sih nggak suka ya. Dan itu sambil nunggu telurnya mateng, aku tadi sudah menyiapkan daun singkong yang sudah aku tuang tadi, yang sudah aku rebus. Kemudian aku tuang, aku buang airnya, dan aku tiriskan, aku siram-siram dengan air dingin supaya cepat dingin, agar nanti saat diperas itu tidak panas tangan kita. Dan akhirnya telur dadar pertama sudah mateng. Kemudian tuang minyak lagi untuk telur dadar yang kedua. Ini minyaknya sedikit banget karena yang ini tuh biasanya buat aku, soalnya aku tuh suka banget yang dipanggang. Aku kurang suka makanan yang berminyak banget, apalagi gorengan. Walaupun kadang-kadang aku beli juga. Sambil menunggu itu makan, aku pastikan untuk memotong sayuran dulu nanti sebelum aku tumis. Entah kenapa aku akhir-akhir ini tuh tidak suka makan makanan yang bersantan. Mungkin dalam 1 bulan itu adalah sekitar 1, 2, 3, 4, mungkin 4 kali masak masakan bersantan. Kalau teman-teman apakah suka menu yang bersantan atau suka menu tumis-tumisan? Atau bahkan mungkin suka yang berkuah-kuah bening seperti soto, sayur bening, sop, dan teman-temannya? Tadi telur dadar untuk sarapan aku udah jadi, dan ini wajan yang tadi aku gunakan untuk merebus daun singkong. Aku cuci lagi dengan air, kemudian ini aku gunakan lagi nanti untuk menumis daun singkong tadi. Ngomong-ngomong aku lupa, ternyata bawang yang sudah aku kupas itu habis, jadi aku baru ingat kalau aku punya bumbu instan ada di dalam kulkas, yaitu bumbu rendang. Ya, tapi aku pikir-pikir nggak masalah lah, apapun itu bisa kita masak dengan bumbu rendang ini. Mungkin teman-teman ada yang suka bereksperimen memasak seperti aku, kapan-kapan bisa dicoba ya menu ini. Biar nggak gosong, jangan lupa bolak-balik sayurannya, dan pastikan apinya itu sesuai agar tidak cepat gosong. Terus nanti rasanya itu bisa berubah. Soalnya aku tuh pernah loh teman-teman masak itu menggunakan api besar. Aku kira itu akan segera matang, ternyata malah akhirnya gosong di pinggiran dan tengahnya itu nggak matang. Kemudian aku juga pernah loh teman-teman masak menggunakan api kecil, tapi ternyata hasilnya lama banget. Nah, setelahnya aku pakai penyedap itu ya, kaldu jamur. Kenapa? Karena aku itu suka banget dengan aromanya yang mirip dengan bumbu mie instan. Kalau dengan micin, kalau ditanya suka atau nggak suka, aku juga suka. Cuman aku nggak terbiasa menggunakannya, jadi aku tidak pernah tahu berapa takaran yang pas jika menggunakan micin. Ngomong-ngomong soal bumbu tumis yang aku buat ini, aku sudah membuatnya sejak beberapa hari yang lalu. Mungkin adalah sekitar 2 minggu yang lalu, tapi aku simpan di dalam kulkas, jadi dia itu awet. Aku hanya menggunakannya sedikit-sedikit secukupnya.
Kemudian tadi bocil aku juga sempat tanya, apakah aku ini sedang masak rendang. Hehe. Aku jawab iya aja, soalnya biar dia mau makan. Walau ya bohong sedikit nggak apa-apa ya, yang penting dia mau makan. Jika ada yang mau bumbu instan seperti aku, kapan-kapan aku ajari bikinnya ya, walaupun hanya ala kadarnya. Yang penting rasa itu nomor satu buat keluarga aku. Kapan-kapan aku bikinkan ya videonya. Dan ini masakannya sudah matang, aku tuang ke dalam piring ya, supaya pak suami dan anak-anak aku nanti kalau mau ngambil buat sarapan mereka itu mudah. Akhirnya masak pun selesai dan inilah hasilnya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman, semoga berkah selalu.